Mari kita buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Jikalau sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah lagi di hari Minggu yang spesial. Ya, secara khusus hari ini kita memperingati Hari Kartini ya. Ya, Hari Kartini tanggal 21 April. Ya, selamat kepada ibu-ibu, Ibu Kartini ya. Ya, kita tentu semua bersyukur bahwa perayaan Kartini itu mengingatkan kita tentang perjuangan Kartini secara khusus berkaitan dengan emansipasi wanita atau perempuan di tengah-tengah sebuah negara, bahwa ternyata ya perempuan pun punya hak yang sama ya di tengah bangsa ini untuk bisa melayani, yang sesungguhnya Alkitab sudah mengajarkan itu lebih dahulu, bahwa Tuhan pun tidak pernah membeda-bedakan laki-laki atau perempuan, ya adalah semua menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada lagi kasta-kasta di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam gereja. Amin ya. Tidak ada lagi orang menyatakan bahwa perempuan itu lebih rendah harkatnya, martabatnya. Tidak. Tetapi sama-sama berharga di mata Tuhan, diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, luar biasa ya. Salah satu karya Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Wah. Tapi hari ini saya tidak berkhotbah tentang tema itu. Rupanya tidak kebetulan ya, minggu depan tema kita bicara tentang hidup menjadi terang. Jadi biarlah minggu depan itu akan dibahas lebih komplit lagi, bagaimana menjadi terang. Nah, hari ini tema kita, Kristus pusat hidupku, atau dengan satu kata istilah yang lain disebut dengan istilah kristosentris, atau kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Kristus pusat hidupku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau mengikuti atau kalau memperhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, kita di dalam gereja kita ini membahas tema tentang Kristus. Mudah-mudahan Bapak Ibu memperhatikan dan mengikuti. Kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan bicara tentang inkarnasi Kristus, perendahan dirinya. Kita juga mendengarkan firman Tuhan tentang penderitaan Kristus. Bagaimana dia mengalami penderitaan, bagaimana dia mengalami pengkhianatan, bagaimana Kristus mengalami kesengsaraan di kayu salib, kemudian dia mengalami kematian, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Tentang tema-tema itu kita sudah dengarkan di beberapa minggu terakhir. Bahkan 3 kali berturut-turut kita membahas tentang tema kebangkitan. Kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman kita. Kemudian ada kebangkitan orang mati. Ada kebangkitan tubuh yang sudah dibahas pada minggu yang lalu. Nah, itu sebabnya pada minggu ini kita mau melihat tema yang sangat penting. Kita tidak hanya belajar tentang siapa Kristus, tetapi kita mau menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita. Ada satu ungkapan yang menarik
dari seorang teolog, seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis, dia orang Inggris, dengan satu slogan, dengan satu kalimat dia berkata bahwa sesungguhnya kekristenan itu tidak ada tanpa Kristus. No Christian without Christ. Itu ungkapannya. Dan itu saya kira benar. Kalau tidak ada Kristus, maka tidak ada kekristenan. Karena Kristen bicara tentang mengikut Kristus. Jadi istilah Kristen dari akar kata, dasar katanya berarti menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Artinya bahwa di luar Kristus manusia itu akan mengalami kematian kekal. Tanpa Kristus maka manusia akan mengalami kebinasaan dan dia akan berujung kepada neraka pastinya. Tetapi sebaliknya di dalam Kristus kita akan memiliki kehidupan yang kekal yang disebut dengan istilah Zoe itu. Kita sudah dengar itu pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi ada namanya kehidupan sementara, kehidupan bios, tetapi ada kehidupan yang kekal, kehidupan yang disebut dengan istilah Zoe. Dan kita sudah memiliki itu oleh karena Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Nah, ini adalah satu pernyataan yang tegas yang dinyatakan di dalam Alkitab, bahwa di dalam Kristus kita mengalami kebangkitan dan kita akan mengalami keselamatan, kita mengalami kemenangan total. Jadi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan di dalam Roma dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Rasul Paulus sebagai penulis firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus hidup untuk Dia. Tadi sudah kita baca ya, bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Bahwa orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup bagi Dia, hidup untuk Dia, hidup untuk Kristus. Karena apa? Karena memang Kristus adalah pusat seluruh kehidupan kita. Bahkan Kristus itu adalah pusat dari seluruh alam semesta. Bahwa Kristus itu adalah pusat dari seluruh sejarah. Kristus itu adalah pusat dari semua kitab Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Kristus itulah center, dialah pusat. Semua Perjanjian Lama mengarah kepada Kristus yang dinubuatkan itu. Tapi Perjanjian Baru memberikan konfirmasi bahwa apa yang dinubuatkan itu sudah digenapi, semua berfokus kepada Kristus. Maka Kristus ini menjadi pusat. Ini luar biasa ya. Sebenarnya seluruh dunia, seluruh negara mengakui Kristus. Dengan kita melihat kalender saja, kita sudah memahami semua kalender itu berpusat kepada Kristus. Maka ada disebut sebelum Masehi, sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Jadi pusatnya itu Kristus. Luar biasa. Jadi apa artinya ketika kita berkata Kristus itu pusat hidupku? Maka yang pertama Bapak Ibu saya sampaikan 3 hal. Ketika kita berkata Kristus adalah pusat hidupku, maka di sana ada sebuah pengakuan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Jadi waktu kita berkata Kristus pusat hidupku, berarti di sana ada satu pengakuan iman bahwa memang Kristus itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Kenapa? Karena banyak orang menolak ketuhanan Yesus. Banyak orang berkata Yesus itu hanya manusia biasa. Ada berpendapat Yesus itu hanya ciptaan yang sulung. Ada yang berkata bahwa Yesus itu ya dia hanya posisinya lebih rendah dari Bapa. Dia diangkat menjadi Tuhan ketika dia ditahbiskan, dibaptis di Sungai Yordan, baru dia diangkat menjadi Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bermacam-macam pengajaran. Tapi Bapak Ibu, saya kira ini sudah menjadi clear bagi kita, sudah jelas. Sudah sering kami sampaikan dan Alkitab memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang pernah menjadi manusia, yang datang ke dalam dunia. Bukan manusia yang dipertuhankan. Bukan manusia yang kita angkat jadi Tuhan. Tidak. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Maka dalam ayat 7
Rasul Paulus berkata, masih 2 Korintus pasal 5, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau sekarang kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu karena apa? Karena iman, bukan karena melihat. Kapan kita melihat Yesus secara fisik? Gak ada. Tetapi karena iman, maka kita percaya. Itu juga yang dinyatakan oleh Paulus. Tentu yang dimaksud Paulus di sini adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja, mengakui bahwa Yesus itu adalah Hakim yang kekal. Lihat ayat 10. Ayat 10, 2 Korintus 5 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi, sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Raja yang kekal, Dia adalah Hakim yang adil, yang akan menghakimi seisi dunia ini. Karena itu Paulus berkata, ya kita harus takut akan Dia. Ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi Paulus mengikrarkan pengakuan imannya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Hakim, dan dia berkata, karena itulah aku takut akan Tuhan. Ya, takut dalam pengertian yang takut dalam kesucian. Bukan takut seperti takut kepada binatang gitu ya. Takut kecoa, takut kepada iblis, bukan begitu. Tapi ini ketakutan yang kudus. Takut akan Tuhan berarti kita semakin kagum akan Dia, semakin menghormati namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus sebagai pusat berarti kita mengakui ketuhanannya. Kata Tuhan atau istilah Tuhan dari satu kata Yunani disebut dengan kurios. Jadi kata kurios itu berarti memiliki pengertian Dia adalah pemilik, Dia adalah penguasa yang berdaulat atas hidup kita. Jadi waktu saya berkata Yesus itu Tuhan, saya mengakui bahwa saya adalah miliknya. Nah ini penting. Bahwa saya berada di bawah kekuasaannya. Bahwa saya berada di bawah kedaulatannya. Bahwa saya berada di bawah pemerintahannya. Itu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah kurios. Waktu saya berkata, waktu Bapak Ibu berkata, Yesus itu adalah Tuhan, maka tidak ada lagi tempat bagi ilah lain, tidak ada lagi tempat bagi Allah lain di hatiku selain daripada Dia. Amin. Ini sebuah pengakuan. Jadi waktu kita berkata Yesus itu Tuhan, maka jangan memberi ruang kepada ilah lain. Jangan lagi percaya kepada Allah-Allah lain. Jangan lagi percaya kepada berhala-berhala yang lain. Jangan lagi percaya kepada yang namanya dukun, paranormal, apalagi segala macam yang ada di dunia ini. Karena kalau itu terjadi, berarti kita sedang mendukakan hati Tuhan. Dan itu yang sering terjadi pada bangsa Israel. Mereka berkata kami percaya kepada Tuhan, tapi ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan pada saat itu, mereka langsung berbelok arah, mereka membelakangi Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala. Itu dicatat supaya menjadi pelajaran, bukan untuk diikuti. Tapi bagi kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, susah atau senang, sehat atau sakit, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam penderitaan atau dalam kebahagiaan, dalam segala hal, mari kita tetap percaya kepada Dia. Sebab Dia adalah sumber keselamatan, Dia sumber kehidupan kita. Amin. Ini penting. Ini belajar juga dari kisah Ayub ya, bagaimana juga Ayub di dalam segala kesusahan dan penderitaan, anak-anaknya mati semua, semua harta bendanya habis, istrinya menyumpahi dia, teman-temannya mengejeknya, rasanya waduh sulit. Dia pun mengalami penyakit yang parah, penyakit barah yang dianggap sebagai satu tulah, kutukan. Tetapi kita tahu endingnya, akhirnya, bahwa Ayub itu mengakui ada banyak hal dalam hidup ini
dia tidak bisa selami, dia tidak mampu memahami. Tapi pada akhirnya ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, maka dia berkata, selama ini aku hanya dengar dari kata orang saja, tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memulihkan keadaannya secara sempurna. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari bagian ini. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita mengarahkan seluruh hidup kita dan juga ibadah kita, penyembahan kita hanya kepada Dia. Tadi kita sudah bernyanyi menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita. Tapi perlu kita ingat bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas liturgi ya. Bukan hanya pada saat hari Minggu baru kita bersemangat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak. Tapi kalau kita mengingat bagian firman Tuhan yang lain yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 berkata apa? Ya, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah yang sejati bukan hanya liturgi minggu, bukan hanya nyanyian rohani, bukan hanya doa, bukan hanya kor, bukan hanya pelayanan, tapi seluruh eksistensi, seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kita bisa saja berkata, wah saya sudah rajin ibadah hari Minggu, saya rajin persekutuan, saya berdiakonia, saya memberi persepuluhan. Tapi sebenarnya tidak cukup hanya itu. Tapi yang Tuhan mau adalah hidup kita, tubuh kita, seluruh aspek hidup kita harus menjadi persembahan bagi Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seluruh aspek hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, maka itu harus dilakukan dalam rangka pengakuan bahwa itu Yesus sebagai sumber, Dia menjadi pusat seluruh hidup kita. Maka apapun yang kita lakukan, seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ini penting bicara tentang cara pandang. Cara pandang yang harus diubahkan. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti kehidupan kita sudah berubah dari cara pandang yang lama kepada yang baru, dari manusia lama kepada manusia baru. Itu juga yang disinggung dalam 2 Korintus 5 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini konsep rohani ya, jangan diplesetkan kepada yang lain ya. Karena ada anak-anak remaja, pemuda, mahasiswa, karena gagal dalam berpacaran, lalu pakai ayat ini. Dia berkata, ya sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, bukan itu ya. Itu. Tapi ini bicara tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, maka cara pandang harus baru. Kalau dulu berpusat kepada aku, maka sekarang sebagai ciptaan baru, pusatnya kepada Kristus. Jadi dari aku kepada Kristus. Nah itulah yang disebut sebagai manusia baru, ciptaan baru, cara pandang yang baru. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, jikalau kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, apakah yang saya katakan, apakah yang saya pikirkan, apakah yang saya lakukan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini menjadi perenungan saya, menjadi perenungan kita masing-masing. Jadi ini hal yang pertama Bapak Ibu. Ketika kita berkata Kristus pusat hidupku, pertama ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, Kristus pusat hidupku berarti kita menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan utama dalam kehidupan kita. Dia menjadi teladan utama dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 29 di sana dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kehidupan kita tiap-tiap hari memang harus mengalami yang namanya, ya ada sebuah proses
Ya, pembaruan demi pembaruan menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita belum sempurna, sudah pasti. Tapi kehidupan kita harus mengalami pembaruan kepada kemajuan demi kemajuan. Itulah sebabnya tema kita ya berakar, bertumbuh dan berbuah. Minggu depan bagian pertama sudah akan selesai karena April sudah selesai. Jadi kita diminta supaya kita terus mengalami progres, mengalami kemajuan. Tentu ini beda dengan konsep Kristen progresif yang lagi viral itu. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa kita sedang mengalami sebuah progres dalam iman kita, dalam kekudusan kita. Ada kemajuan demi kemajuan. Ada kalimat bijak dari seorang hamba Tuhan namanya Max Lucado, ya, penulis buku, banyak bukunya. Jadi dia berkata, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Jadi kita tidak diselamatkan, lalu kita berpuas diri dan berkata yang penting saya sudah selamat. Tetapi kita juga membutuhkan sebuah kemajuan demi kemajuan dalam hidup ini. Kehidupan yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Karena dialah teladan utama di dalam hidup kita. Para murid hidup mengikuti Yesus. Dimuridkan selama lebih kurang 3,5 tahun, ya. Sebenarnya kata murid ada satu kata juga dalam bahasa Yunani disebut dengan matetes itu. Jadi matetes itu artinya murid. Tapi pengertian dasarnya bahwa matetes itu adalah seseorang yang mengikuti jejak langkah gurunya. Jadi mengikuti jejak langkah. Wah, itu kan tidak mudah, ya. Kalau kita sedang berjalan di atas pasir misalnya di tepi pantai, itu bisa kelihatan jejak kaki. Ada orang berjalan di depan, ya kecuali kalau gelombang laut tiba-tiba menghapusnya, ya. Tapi kita bisa membayangkan itu. Seorang sedang berjalan, lalu kita harus mengikuti jejaknya. Berarti Yesus itu ada di depan menjadi pemimpin kita. Dia sang guru kita. Dan kita mengikuti bagaimana jejaknya Yesus, bagaimana teladannya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana pengajarannya, bagaimana karakternya, bagaimana pelayanannya. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya sebelum Yesus mengalami penderitaan, ikutilah teladanku. Ikutilah contoh yang aku berikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertumbuh secara rohani berarti kita harus memandang seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, berperilaku seperti Kristus, berbuat seperti Kristus, karena memang dialah teladan di dalam kehidupan kita. Ayat 15, masih dalam ayat ini dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk dia. Dalam ayat 21 juga diulang lagi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini apa maksudnya? Bahwa Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna, bukan hanya kata-kata. Kalau hanya ngomong gampang, ya. Tetapi Yesus memberikan teladan dalam perkataan, dalam pikiran, tapi juga dengan action, dengan perbuatan. Dia menjadi contoh bagaimana berkorban. Dia mengorbankan dirinya. Nah, ini tidak mudah, Bapak Ibu. Kalau saya sebagai orang tua, Bapak Ibu, seringkali gampang, ya, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada anak. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kita sendiri belum tentu melakukannya. Nah, ini menjadi satu evaluasi bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi, ketika kita berbuat sesuatu, ada pertanyaannya. Apakah hal ini membuatku makin serupa dengan Kristus? Ketika aku mengatakan sesuatu, apakah ini membuatku makin serupa dengan Kristus? Artinya perkataan kita, perbuatan kita, apakah membuat kita makin serupa dengan Kristus? Ataukah orang lain berkata
wah orang itu hanya ngomong saja, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Sehingga kita dianggap sebagai orang tidak punya integritas, karena lain di bibir, lain di hati. Lain di sini, lain di sana. Lain di gereja, lain di rumah. Enggak bisa. Kehidupan Kristen tidak dualisme. Kita ini satu. Di gereja, di rumah, dimanapun, status kita tidak berubah. Kita tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita ada dualisme, standar ganda, di gereja lain, di rumah lain, di tempat lain, lain-lain. Jadi agak lain. Kita tidak mau begitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita semakin tidak mirip dengan Yesus, jadi mirip siapa kalau begitu? Harusnya kita makin mirip, makin serupa dengan Yesus. Kalau tidak makin serupa dengan Yesus, jadi makin serupa dengan siapa? Nah kita masing-masing harus menjawab itu. Seorang tokoh Hindu, saya kira Bapak Ibu pernah dengar, namanya Mahatma Gandhi. Dia seorang yang menyukai Injil Matius, khususnya pasal 5 sampai pasal 7 tentang ajaran Yesus. Dia sangat senang membaca Injil Matius pasal 5 sampai 7 pengajaran Yesus. Ya. Satu kali orang bertanya, kalau kamu senang kepada Yesus, juga ajarannya, kenapa kamu tidak menjadi orang Kristen saja? Dia di India. Lalu dia jawabannya apa? Saya senang kepada Yesus, tapi saya tidak senang kepada orang-orang Kristen yang ada di wilayah ini. Karena apa? Banyak orang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, tapi kehidupannya tidak serupa dengan Yesus. Maka dia menjadi kecewa. Jadi Bapak Ibu, menjadi teladan berarti di sana ada keserupaan, makin mirip. Ya, kiranya kita makin mirip, makin menyerupai Kristus hari demi hari. Supaya betul tema ini, Kristus adalah pusat hidupku. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, Kristus adalah pusat hidupku, berarti kita menjadikan Dia sebagai tujuan di dalam kehidupan kita. Menjadikan Dia sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Ayat 15 bagian B, kembali lagi kepada ayat ini karena ayat intinya ya, ayat 15. Di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Untuk Dia. Apakah tujuan utama kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jawabannya ya simple. Dan itu juga ditulis dalam pengakuan iman ya. Pengakuan iman Westminster mencatat tujuan utama kehidupan manusia itu apa? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Itulah yang terutama. Apa tujuan utama menciptakan manusia? Ya memuliakan Dia. Apa tujuan utama menyelamatkan kita? Supaya memuliakan Dia. Walaupun kalimat itu mungkin bagi banyak orang itu abstrak ya. Seperti apa memuliakan Dia. Tapi sudah pernah kita bahas. Hidup memuliakan Tuhan adalah hidup yang bertujuan. Ya, salah satu cara yang disampaikan oleh Rick Warren sudah sering kita dengar dengan 5P itu. Ya, ada penyembahan, ada persekutuan, ada pemuridan, ada pelayanan, ada pengutusan atau penginjilan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, maka kita hidup dan melakukan segala aktivitas haruslah bertujuan memuliakan Dia. Dalam rangka kita mengasihi Dia. Waktu murid-murid bertanya, apa yang menjadi terutama dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah tujuan hidup kita. Dalam rangka kita mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Tapi waktu kita mengasihi sesama, jangan lupa diri. Kita juga harus mengasihi diri kita. Mengasihi ya, bukan mengasihani. Mengasihi dalam pengertian kita juga merawat diri kita, merawat iman kita, merawat seluruh keberadaan kita, supaya kita juga berkenan di hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang bernilai rohani.
Apa yang kita lakukan dengan tujuan memuliakan Tuhan, atau segala aktivitas kita ketika kita lakukan dengan motivasi, dengan tujuan menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, itu memiliki nilai rohani yang kekal. Tapi sebaliknya, sekalipun tanda kutip kegiatan rohani, aktivitas rohani, mau di gereja, mau di rumah, di persekutuan, judulnya rohani, tapi kalau tidak bertujuan memuliakan Tuhan, itu menjadi tidak bernilai rohani. Jadi ini bukan masalah kegiatannya dilakukan di mana, tapi di mana-mana kita berada, segala tugas kita, aktivitas kita harus bertujuan memuliakan Tuhan. Kalau saya sebagai pendeta, saya menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, tapi kalau motivasi saya tidak menyenangkan Tuhan, itu nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tapi juga Bapak Ibu sebagai karyawan, mungkin sebagai pengusaha, sebagai pekerja, jangan merasa bahwa pekerjaannya lebih rendah daripada pekerjaan pengkhotbah. Tidak sama sekali. Sama, tidak ada dualisme. Ketika Bapak Ibu melakukannya supaya Tuhan dimuliakan, itu memiliki nilai rohani yang kekal. Mau ibu rumah tangga, bekerja di dapur, ketika dilakukan dengan sukacita, dengan kasih, Tuhan dimuliakan, nilainya juga sama dengan khotbah ini. Bernilai. Jadi semua kita lakukan dengan tujuan bahwa Kristus itu dimuliakan, itu memiliki nilai rohani. Karena memang jelas dikatakan dalam Kolose 3:23, itu sudah sering kita dengarkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah etos kerja Kristen, inilah etika kerja kita. Lakukanlah, perbuatlah dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Kalau melayani sepenuh hati, kalau bekerja sepenuh hati, kalau mau menolong sepenuh hati. Jangan setengah hati, supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat 31 juga di sana disebutkan begini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan dalam hal makan dan minum pun itu diatur ya. Artinya ada di sana penilaian. Jadi jangan berpikir hanya masalah makan, terserah saya lah mau makan apa. Tapi dikatakan di sini jika engkau makan, ya, minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Karena kita tidak menganut filsafat epikurisme itu ya, atau hedonisme, dan berkata terserah saya lah ya, makan sepuasnya, makan sekenyangnya, makan selagi masih ada kesempatan. Ada orang punya prinsip begitu. Tapi Yesus mengajarkan kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata secukupnya ya, bukan sepuasnya ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka orang percaya yang berpusat kepada Kristus, sekali lagi ketika melakukan sesuatu harus bertanya, apakah hal ini saya lakukan dalam rangka saya mau mengasihi Tuhan atau memuliakan Tuhan? Jadi kalau tidak memuliakan Tuhan, memuliakan siapa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memahami apa artinya hidup yang berpusat kepada Kristus, kristosentris. 3 hal saya sudah sampaikan. Kristus sebagai pusat berarti kita mengakui ketuhanannya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kristus sebagai pusat berarti kita mengikuti teladannya. Kristus sebagai pusat berarti kita hidup dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Kenapa kita harus memuliakan Dia? Ya karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menebus, Dia yang memberkati. Maka tidak ada tujuan lain dalam hidup kita kecuali memang hanya hidup bagi Dia, memuliakan Tuhan. Dia mau supaya hidup kita dan apa yang kita lakukan berkenan kepadanya, supaya memiliki nilai yang kekal. Ada syair lagu yang terutama dalam hidup ini. Apa yang terutama dalam hidup ini? Memuliakan nama Tuhan. Nanti kita nyanyikan itu di akhir. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus.
Sekali lagi pertanyaan bagi kita sebagai refleksi. Sudahkah kita menempatkan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Jika sudah, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi jikalau belum terlambat. Masih ada kesempatan. Percayalah dan terimalah Dia dalam hidupmu masing-masing sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah bagi Dia. Terakhir, mari kita membaca ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang kita ganti kata semua orang, mereka, ya, dengan kata saya, atau kalau mau sebut namanya terserah, dengan saya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu supaya firman-Mu hari ini sungguh-sungguh kami nikmati, menjadi bagian hidup kami, dan juga diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami, supaya melalui hidup kami sungguh Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, biarlah kami juga Tuhan pakai menjadi alat berkat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia untuk terus memberitakan firman-Mu.